Godly Family yang dikasihi oleh Kristus, kita berjumpa kembali dengan Teh Hangat edisi Prapaskah dengan firman Tuhan yang menjadi semangat kehidupan kita dari Kejadian pasal 9 ayat 16. Saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Karena aku akan melihat pelangi itu di awan-awan dan akan ingat janjiku yang kekal kepada semua makhluk hidup di atas bumi. Surga dan bumi berpadu, pencipta dan ciptaan memadu janji. Kehidupan terus melaju, usahakanlah lingkungan yang serasi. Semangati semua usaha kerja dengan hati. Perjalanan hidup manusia sering diwarnai oleh habis gelap, terbitlah terang. Menjelajahi kehidupan kita masing-masing akan membenarkan realita tersebut, bukan? Mengingat momentum kasih Tuhan yang memeluk hidup kita melewati berbagai kondisi dan musim kehidupan, begitu ya? Tangis air mata berganti ceria, mata air sukacita. Itulah kiranya gambaran seperti kisah air bah di zaman Nuh tersebut yang menimpa seluruh alam semesta ciptaannya pada zaman itu. Apakah itu akan terjadi ulang sebagai hukuman atas manusia dan alam semesta ini? Puji syukur kepada Tuhan, tak semua manusia dan hewan mati pada waktu itu. Ada keluarga Nuh yang selamat, juga hewan-hewan yang berpasangan yang masuk di dalam perlindungan bahtera Nuh yang Tuhan suruh Nuh untuk membuat bahtera pada waktu itu sebagai sarana untuk menyelamatkan manusia dan juga hewan-hewan pada waktu itu. Dan inilah awal daripada Allah berjanji tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Janji itu diteguhkan atau dimeteraikan dengan pelangi di awan. Hingga kini, zaman sekarang, kita hidup bisa menyaksikannya sehabis hujan dan sehabis awan gelap atau sehabis badai menerpa kehidupan manusia. Puji syukur kepada Tuhan atas pelangi, tanda penyertaan Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Pelangi itu yang meneguhkan janji Tuhan. Apakah itu supaya Tuhan ingat ketika kita membaca tadi bahwa ketika melihat pelangi di awan-awan itu, Tuhan akan ingat janjinya yang kekal kepada semua makhluk hidup di atas bumi? Tentunya bukan itu yang utama. Tuhan pasti selalu ingat janjinya kepada kita akan pemeliharaannya, pertolongannya, kekuatannya yang menyertai umat manusia hingga kini. Tentunya janji dengan tanda pelangi itu sebagai meterai janji Allah itu adalah lebih diutamakan supaya manusia yang suka lupa itu mengingat selalu akan janji Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi, memelihara, dan menjadi pertolongan, kekuatan bagi umat manusia yang percaya akan janjinya. Bersyukur kepada Tuhan bila janji Tuhan itu terwujud ketika kita melihat pelangi di awan sehabis hujan, sehabis awan yang gelap lalu, sehabis badai itu juga lewat. Kita ingat Tuhan berjanji Dia akan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi juga masalah-masalah, persoalan-persoalan atau kesulitan di dalam hidup kita, tetap percayalah kepada Tuhan yang berserta dengan kita, sehingga melalui pelangi sebagai tanda janji Tuhan itu memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita kepastian akan jaminannya hidup yang terjamin. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau
adalah penggenapan, Engkau adalah puncak kasih Allah, puncak penggenapan janji-Mu itu yang memberikan kepada kami jaminan akan penyertaan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini mengenai tanda pelangi itu yang juga sebagai janji Tuhan, menguatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menggandeng kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Godly Family, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus dan firman-Nya itu dan janjinya itu selalu menjadi penguat semangat kita. Haleluya.